Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan memulai hari bersama dengan firman Tuhan dan berdoa. Karena kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kita bergantung penuh dengan kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya kita harus memulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dan cara mengandalkan Tuhan adalah kita berserah. Bagaimana kita bisa berserah? Ketika kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah ada di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kita harus punya iman. Bagaimana kita punya iman? Dengan kita merenungkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari kita bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang merasa diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat, ya kan? Kita rindu hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita nggak mau berkat firman Tuhan yang kita terima itu hanya berhenti di kita, tapi kita mau bagikan kembali sehingga setiap orang yang menerima renungan ini juga boleh turut diberkati, boleh turut dikuatkan, dan boleh turut menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan masing-masing mereka. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang harus kami lakukan, mengerjakan bagian kami, karena kami tahu Tuhan ada dalam setiap apa yang kami kerjakan, memampukan kami, menyupport kami, menolong kami untuk melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami rindu dengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu menjadi dasar dari kehidupan kami, firman-Mu menjadi landasan atas kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah, oleh pergumulan yang kami hadapi, tapi kami hidup berdasarkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Musa dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 90 ayat 5 dan 6, Musa bilang begini saudara, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Musa menyadari dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia menjadi pemimpin yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya, hidupnya hanya sementara. Iya kan? Musa menyadari hal itu. Makanya Musa tuliskan juga dalam Mazmur 90 ayat 12, di ayat selanjutnya, sudah dikasih dalam Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan soal berapa lama kita hidup, itu yang Musa mau sampaikan. Tapi apakah kita mengisi hari-hari kehidupan kita yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, dengan penuh ucapan syukur, dengan menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga akhirnya hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat. Iya kan? Buat apa kita panjang umur tapi hidup kita nyusahin orang? Buat apa kita panjang umur tapi hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain? Lebih baik sedikit umur kita, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi kita bermanfaat, kita berguna, kita menjadi berkat. Makanya Musa mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa hidup itu sama seperti mimpi. Iya kan? Sebentar. Indahnya sebentar. Ada mimpi yang indah yang kita ingat-ingat dalam mimpi kita, tiba-tiba kebangun. Wow, ternyata ini semua cuma mimpi. Bahkan bukan cuma mimpi, Musa bilang seperti rumput yang bertumbuh, yang pagi berkembang, bertumbuh, tapi di waktu petang lisut dan layu. Hanya sementara. Itulah hidup manusia, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu dalam kesementaraan hidup ini, gunakanlah waktu yang ada. Gunakanlah waktu yang ada. Sehingga kalaupun Tuhan percayakan umur kita bisa panjang, atau umur kita pendek, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan titipkan, kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan, maka
kita akan berguna, kita akan bermanfaat, kita akan jadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Jangan sampai hidup kita justru jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai dalam kesementaraan hidup ini kita tidak lagi menggunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan untuk menolong orang, tapi kita hanya menghabiskan waktu untuk hidup kita buat me, myself, and I, saya, dan saya. Saya nggak peduli lagi akan orang lain. Saya bodoh amat dengan masalah orang lain. Saya nggak peduli lagi dengan tolong orang lain. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Wow, tahukah saudara, Yesus datang ke dunia untuk hidup saudara dan saya. Yesus sedang mencontohkan bahwa hidupnya Dia berikan buat saudara dan saya. Berarti ketika kita diberikan contoh, diberikan teladan oleh Yesus, kita hidup. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi aku hidup. Namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ini aku jalani itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan, untuk muliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa waktu yang ada, waktu yang singkat ini, yang Musa bilang seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, tapi di waktu petang lisut dan layu. Dengan kesementaraan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa menggunakan hidup kita sebaik-baiknya? Yang pertama saya catat di sini, sudah dikasih dalam Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Kita berguna, kita berdampak, kita bermanfaat buat orang lain. Bukankah Yesus mencari buah dalam hidup kita? Dia cari buah. Apa itu buah? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain dalam hidup kita. Bahkan Yesus menjelaskan bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Garam punya manfaat, garam punya fungsi. Terang punya manfaat, terang punya fungsi. Yang Tuhan kehendaki agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Makanya Tuhan Yesus bilang, agar orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bahkan Yakobus mencatat dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Kalau Tuhan mempercayakan kita memiliki umur panjang, haleluya, puji Tuhan. Jadilah bermanfaat, jadilah berguna bagi orang lain. Tapi kalaupun Tuhan tidak mempercayakan itu kepada kita, gunakan waktu yang ada selama kita masih sebut hari ini. Karena besok belum tentu kita ada. Besok kita belum tentu ada, karena itu gunakan hari ini untuk jadi berkat. Gunakan hari ini untuk tidak berbuat dosa. Gunakan hari ini untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Dan gunakan hari ini untuk berbuat berkat, menjadi berkat, berbuat baik kepada sesama. Hari itu kita diingatkan, gunakan waktu yang ada. Karena waktu yang ada, yang sudah lalu, yang sudah lewat, tidak akan bisa kembali lagi. Tapi hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita, tatkala kita bisa menggunakan waktu kita yang Tuhan titipkan ini untuk bisa memberkati orang lain, untuk bisa menguatkan orang lain, untuk bisa menghibur orang lain, dan berguna bagi sesama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan titipkan waktu bagi kami. Biarlah dengan waktu yang ada yang kami dapati dalam kehidupan kami, kami gunakan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Kami sadar betul, hidup ini singkat, hidup ini cepat. Itu sebabnya biarlah dalam kesingkatan, dalam kesementaraan waktu yang ada, kami mau gunakan kesempatan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menguatkan hati setiap umat Tuhan. Kami sadar, kami diperlengkapi, kami dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan untuk mendengar renungan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami berguna bagi orang lain. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga di hari-hari yang ada saat-saat ini kami menggunakan waktu ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena kami ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami ada untuk menggunakan waktu yang ada dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadi berkat. Selama Tuhan titipkan kehidupan buat setiap kita. Karena ada waktunya. Kita akan kembali ke rumah Bapa.
dan kita tidak bisa lagi buat apa-apa. Gunakan waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.